Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala ali baitihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bittaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepadanya. Pada kesempatan ini kita masih diizinkan untuk bersama-sama di tempat yang mulia dan memuliakan ini dalam rangka mengaji ilmu. Mudah-mudahan dengannya derajat kita semakin diangkat tinggi, iman kita semakin kokoh dan kuat di hati, dan ketakwaan kita hendaknya membuat kita semakin dekat pada Ilahi. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Semoga nikmat ini sentiasa menemani sampai akhir hayat kita nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, semoga selawat dan salam pula sentiasa menghiasi majelis kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para alul bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti sampai akhir masa nanti, amin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih dalam babu al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Selesai atau masuk kita kepada hadis yang ke-195 dan 196, mudah-mudahan juga 197, atau hadis yang ke-12, ke-13, 15 dalam bab ini. Kalau selesai semuanya berarti selesai bab al-amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Qala al-imam rahimahullah الثاني عشر يعني الحديث الثاني عشر hadis yang ke-12 an Abi Abdullah Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi. Tariq ibn Shihab, Tariq ibn Shihab ibn Abu Abdullah ibn Abdi Syams ibn Salamah ibn Hilal ibn Auf ibn Jusam al-Bajali Abu Abdullah al-Kufi. Abu Abdullah al-Kufi radhiyallahu anhu, dia salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad wada'a rijlahu fil gharzi, sedang dia sudah meletakkan kakinya di tempat meletakkan kaki di, bukan pelana, tempat meletakkan kaki di kuda tunggangannya yang biasanya terbuat dari kayu. Biasa terbuat dari kayu, tempat meletakkan telapak kaki. Ada talinya bang ya. Nah, ayyul jihadi afdal, jihad yang mana yang paling afdal?
atau jihad apa yang paling afdal? Qala, Nabi bersabda, kalimatu haqqin inda sultanin jair, yaitu mengatakan yang hak di sisi penguasa yang zalim. Tetap berkata yang hak di sisi penguasa yang zalim. Ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Yang pertama, ada 4 tingkatan. Pertama, mengatakan kalimat hak di depan penguasa yang adil. Ini mudah nih bang ya. Penguasa yang adil, tetap kita mengatakan kalimat hak. Yang kedua, mengatakan kalimat batil di depan penguasa yang adil. Ini berbahaya, bisa merusak. Awalnya di istiqamah, lepas itu dibisikkan hal-hal yang buruk kepadanya. Yang buruk kepadanya. Seperti saya dengar ada seorang pemimpin di Afrika dulu, dia mengirim mahasiswa ke luar negeri, ke Timur Tengah. Ala adalah pembusukannya. Sekarang siapa yang tidak pulang dicabut kewarganegaraannya. Luar biasa ini. Kalimat batil, ya, kalimat batil di depan penguasa yang awalnya adil, hanya berubah. Dan ini juga tidak jarang terjadi oleh para pembisik-pembisik itu. Yang ketiga adalah kalimat haqqin inda sultanin jair. Nah, ini yang masuk dalam hadis, itu mengatakan hak di depan penguasa yang apa namanya tadi? Yang zalim, yang tirani. Wa hadhi afdalul jihad. Ini adalah jihad yang terbesar, seutama-utama jihad. Tetap mengatakan hak di depan penguasa yang zalim. Seperti yang berlaku atau terjadi dengan para ulama kita dulu, seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad di depan penguasa Bani Abbas, karena pembisiknya adalah dari Mu'tazilah. Dapat pula kedudukan tinggi, jadi ketua Mahkamah Agung pula. Tinggi tidak Mahkamah Agung? Nah, Qadil Qudat. Kemudian hakim-hakim pengadilan tinggi di setiap kabupaten daerah, dia yang angkat, dia yang tunjuk. Kebanyakan juga pro dengan dia, yaitu Mu'tazilah. Tentu sangat anti dengan Wahabi apa? Kalau lalata Wahabi tahu ini mau mirip Bono. Yang dilakukan oleh Imam Ahmad itu mirip Bono yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ya, dia dipaksa Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad tetap kokoh mengatakan hak di depan penguasa yang zalim tadi. Tetap dia mengatakan hak. Dan sebelumnya Sa'id bin Jubair, murid Imam Ibn Abdullah bin Abbas, di depan Al-Thaqafi, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu sampai terkenal dengan tamsilnya. Dia tak bisa lama-lama melihat kepala itu sudah matang. Nak cepat memanennya, menebasnya. Jadi kalau ada ulama yang terkenal, itu pasti diujinya dulu. Pasti dipanggil. Termasuk yang dipanggil Imam Al-Hasan Al-Basri. Tapi subhanallah, Allah selamatkan dia dengan doa. Doa dia baca sebelum bertemu Hajjaj. Awalnya dia sudah siapkan peralatan untuk memancung, sudah disiapkan. Tapi subhanallah, takdir ajalnya belum di situ. Akhirnya justru dia memuliakan Al-Hasan Al-Basri dengan jawabannya. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu. Yang keempat adalah kalimat batil inna sultanan jair. Itu mengatakan kalimat yang batil di depan penguasa yang zalim. Ini juga sangat berbahaya, paling berbahaya. Kalau mengatakan yang batil di depan yang adil, barangkali dia masih ada remnya, masih tertahan-tahan sah, karena dia tidak mau menzalimi. Tapi di depan orang zalim lalu dibisikkan yang batil, ini yang berbahaya.
Wa na'udzubillah thumma na'udzubillah. Nah, itu pilihlah yang mana, mengatakan yang hak di depannya atau mengatakan yang batil. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati, ini menandakan bahwa jihad dengan lisan, jihad dengan dakwah, jihad dengan ilmu itu tidak lebih rendah dari jihad dengan pedang, dengan senjata. Nya dok ini ya, cito je boyanya nya cito musajik tolaknya nya. Tak apa boleh tolak cito musajik ni. Haji, cito kadain. Tak boleh cito musajik pada cito kadain ni. Kan ya bang? Nah, kalau cito kadain tak apa sabuknya. Kalau le cito musajik jadilah. Jadi termasuk jihad. Karena memang Allah menyebut menuntut ilmu jihad, menjabarkan ilmu jihad, menyampaikan ilmu jihad, mempertahankan ilmu jihad. Makanya man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Hatta yarji. Siapa yang keluar menuntut ilmu sama dengan berjihad fi sabilillah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tak mesti setiap seluruh orang beriman pergi ke medan perang. Falau nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Harus ada dari setiap kelompok atau dari setiap golongan sekelompok yang pergi menuntut ilmu. Supaya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, agar mereka membawa peringatan ketika kembali, agar mereka hati-hati. Cuma itu yang namanya peringatan tentu banyak terkaju ini. Nomor peringatan tentu banyak yang terkaju. Apalagi di saat ilmu sudah lama tidak menemukan supremasinya. Orang lebih banyak meniru-niru, taklid buta kepada para pendahulu, lalu diberikan ilmu banyak terkaju desa. Sang Nabi nyampe terkaju apa lagi awak. Makanya ada kadang keadaan uang pulang panjek di bawah ininya. Apa panjek? Panjek kan menyatukan. Iko kapak di bawah ininya. Kapaknya. Kapak tentu. Mama macam mana? Nah, jadi itu ibaratnya. Dia lupa panjek. Ndak bere kalau dijek juga, kalau ndak dipotong dulu. Mau kokoh. Kalau dijek juga langsung kan mau kokoh. Ndak mau kokoh rusak. Harus diguntiang dulu. Nusa-usak tu diguntiang. Hanya ndak mau diguntiang dah. Macam itulah dahulunya. Macam itulah dahulu. Akhirnya macam itu dahulu sambil lah dahulu. Lah dahulu alunnya ganti kan? Ganti. Kan ya? Ya dah dulu pitu-pitu ya guru-guru kami dahulu janjul-jual dalam dakwah dunia. Ya tiada sampai lah. Nya ndak mau laju. Kini lah ada jalan tol melaju nak sekene. Kan lah ada jalan tol gini bang. Apalagi sekarang sudah di media sosial, lambe nyabik uang lain menyabik mabuk kan ya. Lambe nyabik dak uang lain nyabik kebatilan. Kalau ada lu kebatilan tu sampai lah payah mau bang. Nyala mau mas itu lebih mana bamintu situ lah payah mau bang. Aja lah sebab itu. Makanya kalau waktu laju kena. Coba ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasyahid di sini bahwa menyampaikan yang hak di depan yang zalim itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar seperti yang dilakukan kemarin oleh seorang ulama kemarin, Aiz bin Amr, di depan Ubaidullah ibn Ziyad. Baik. Hadis yang selanjutnya qala rahimahullah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud Al-Huzali Abu Abdurrahman qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqul
ya hadza ittaqillah wada na'am ma tasna fa innahu la yahillu lak thumma yalqahu min al-ghadi wa huwa ala halih fala yamna'uhu dhalik ay yakuna akilahu wa sharibahu wa qa'idahu falamma fa'alu dhalik daraba Allahu quluba ba'dihim bi ba'din thumma qala لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إلى قوله فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأثرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعننكم كما لعنهم رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil. Sesungguhnya pertama masuknya an-naqsu, yaitu satu kekurangan kepada Bani Israel, artinya kekurangan kerusakan agamanya adalah annahu kana rajul, pada awalnya seorang laki-laki atau seseorang dari mereka yalqar rajula, bertemu dengan yang lainnya, maksudnya sesama mereka ketika bertemu atau seseorang bertemu dengan saudaranya, fayaqulu, ditemukannya dia melakukan suatu perbuatan dosa, dengan menemukan perbuatan dosa. Ya hadza ittaqillah, wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Innahu la yahillu lak, ini tidak halal bagimu. Ini pertama nih, ketika masih tegak amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian summa yalqahu minal ghad, besok-besoknya ketemu lagi. Wa huwa ala halihi, saudaranya itu tetap tidak berubah, masih melakukan yang pelanggaran itu. Fala yamna'uhu dzalika ay yakuna akilahu wa syaribahu, tapi sekarang dia diamkan sampai sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama duduk. Jadi kalau lah duduk mau sambung situ, lalewolo kan makan sama jenjus itu berarti sama dengan meres perbuatan itu. Dia tetap dengan berbuat dosa itu. Kemarin awal-awalnya ditegur, tapi tidak jauh mau kawan, tidak mau awal mau jadi nanti masalah. Ini tidak mau banti awak yang ikut-ikutan di situ. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mendiamkan atau duduk bersama orang-orang pendosa tanpa mencegahnya masuk bagian dari dosa. Bagian dari dosa. Oleh sebab itu tidak boleh kita tidak menegurnya atau membiarkannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian fala yamna'u zalika yakuna akila wa syaribahu wa qa'ida falamma fa'alu zalik, sehingga mereka terbiasa seperti itu. Artinya nak berdosa silakan aja, pokoknya kita tetap bersama, tidak lagi. Padahal kan kita harus meninggalkan orang-orang yang berdosa. Maksud meninggalkan di sini
tidak duduk bersama mereka dalam kondisi mereka berdosa. Apa misalnya mereka lakukan pelanggaran, lalu kita kita tegur, tapi dia tidak menerima atau tidak mau berubah. Misalnya berjudi. Di mana mau judi besok? Online ya? Judul online ya? Enggak, biasanya di mana? Di Kodai, di Soma, ke kuburan, kan ya. Lalu kita sampaikan jangan melakukan itu, tapi enggak. Akhirnya kita yang terbawa ke situ. Akhirnya lah makan lawak situ sama dia nya. Apa mainnya? Lawak tu kaitung gitu. Jadi akhirnya lama-lama kita yang terbiasa dengan dosa itu. Atau misalnya acara organ tunggal yang menundang pati itu Allah Ustaz. Mula awak tagang sudah itu lalai walok duduk situ. Dia memang kalau lagi babunyi dia gay kaki sang juga gitu. Jadi tidur je dah aku jadinya. Ndak eta so tiba-tiba kaki lah nanggai aja. Apa lagi lagu-lagu lama risih. Allah Ustaz. Ala tabiasa kita. Akhirnya awalnya masih mengingkari, sekarang sudah mulai menikmati. Nah, ketika mereka melakukan itu, falamma fa'alu zalik daraballahu quluba ba'dhin bi ba'dhin. Akhirnya Allah menjadikan hati mereka saling daraba, artinya Allah menjadikan hati mereka tidak bersatu lagi. Tidak bersatu lagi, padahal tadi alasannya supaya bersatu. Tidak bersatu mereka. Sudah banyak, sedikit saja pergesekan kepentingan itu sudah merusak persaudaraan dan perkawanannya. Dan itu yang terjadi. Thumma qala, karena yang demikian itu menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sama-sama berbuat maksiat, sama-sama tapi akhirnya menjadi musuh. Kita lihat, satu sama-sama seperjuangan kadang menjadi bermusuhan. Kenapa? Karena tidak mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Thumma qala, lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat orang-orang kafir min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, yaitu melalui lisannya Dawud alaihissalam wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw, demikian itu karena mereka berbuat maksiat. Wa kanu ya'tadun, dan melampaui batas, itu menzalimi. Kanu, apa maksiat yang mereka lakukan itu? Apa sikap zalim mereka buat itu? Kanu la yatanahawna munkarin fa'aluh, mereka tidak lagi saling mengingkari kemungkaran yang mereka kerjakan. Ya, wa ingkari iko ke inyo iko, ingkari kawa adanya ya. Kan ya, masing-masing ada kode tuka. Buka iko, wa tegur iko, tegur awak disikornya. Kan ya, hanya mereka sesama waktu kajian saling mencuki. Allah musta'an. Ya kalau sudah saling mendiamkan, akhirnya apa yang terjadi? Kita sama-sama berani berbuat kesalahan. Tapi kalau kita tahu akan ada yang menegur, ada yang mencegah, kita tidak berani. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka sudah tidak saling mengingkari kemungkaran lagi, labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru, kamu lihat
banyak dari mereka karena sudah tidak lagi mengenal batas-batas amar ma'ruf nahi mungkar, pasti akan yatawallawna allazina kafaru, akan loyal kepada orang-orang kafir. Makanya jangan heran nya kemungkaran tak ada mungkar di nyolah. Iwan, ya tak ada lagi maksiat di matanya. Akhirnya apa? Agama pun tidak ada lagi yang salah. Jadi jangan heran kalau orang-orang seperti itu hendak menyamakan semua agama atau lebih loyal kepada orang non muslim kepada orang muslim sendiri, karena Islamnya sudah tidak ada. Ini terjadi di Bani Israel sebelum kita, dan penyakit ini juga akan menular pada kita bila kita sama pula seperti mereka, tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya mulai kita rajin-rajin lah pergi ke gereja lah, itulah sekali-sekali lah khutbah lah di vihara, situlah kapagoda lah. Sudah itu akhirnya fikih lintas agama lah. Sudah itu doa bersama seluruh agama. Ini dari mana datangnya? Dari loyalitas yang sudah hilang, wala dan barak yang sudah terhapus. Jadi bagi dia persaudaraan kemanusiaan lebih tinggi daripada persaudaraan iman. Dan akhirnya yatawallawna tara katsir minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddabat lahum anfusuhum, dan itu sungguh buruk apa yang mereka kerjakan untuk diri mereka. An sakhitallahu alaihim, akibatnya Allah marah kepada mereka. Wa fil azabihum khalidun, dan nanti mereka kekal di azab Allah di akhirat. Walau kanu yu'minuna billah wan nabi, andainya mereka beriman kepada Allah dan Nabi, wa ma unzila ilaihi, dan apa yang diturunkan kepadanya, mattakhazuhum awliya, tak mungkin mereka loyal pada orang-orang kafir. Kalau benar mereka beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada apa yang diturunkan kepadanya, mereka tak mungkin loyal kepada orang-orang kafir itu. Walakinna katsiran minhum fasiqun, tapi banyak dari mereka adalah orang-orang fasik. Jadi fasik itu bukan hanya karena perbuatan mencuri atau korupsi, tapi juga kemunafikan dalam hati, loyal kepada atau mengakui kebenaran yang Allah katakan itu adalah kekufuran dan kebatilan. Makanya apa akibat tadi apa? Karena sudah tidak ada lagi batas-batas amar ma'ruf nahi mungkar. Di ibadah sudah mulai terjadi kemungkaran, di muamalah juga terjadi kemungkaran tanpa diingkari, akhirnya sampai ke ranah akidah, sampai kita lihat mereka wala memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Andainya mereka beriman kepada Allah dan Rasul yang turunkan, sudah jelas qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir ayat atau akhir surat, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada istilah kita fikih bersama, tidak ada. Yang ada adalah fikih Islam. Tidak ada istilah doa bersama agama lain. Yang ada adalah doa menurut kepercayaan masing-masing. Kita wajib yakin bahwa yang diterima adalah doa ahli Islam, ahli tauhid. Adapun orang-orang yang tidak bertauhid, mungkin diterima doanya? Tidak mungkin. Untuk apa kita harus mengumpulkan ayo doa bersama? Paham bang? Dengar doanya enggak? Orang musyrik dikabulkan doanya? Enggak. Siapa yang beramal amalan dalam keadaan menyekutukan Allah, Allah tinggalkan dia dengan sekutunya itu. Ini akibat daripada meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar sampai ke ranah akidah. Kadang-kadang kita sudah bermasalah. Tapi masuk waktu
Kita azan dulu, nanti kita lanjutkan menjelang iqamah. Asyhadu an salatul Ma'asyar kiram. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Thumma qala, kemudian Nabi SAW berkata, kalla, sekali-kali tidak, la ta'murunna bil ma'ruf, kalian demi Allah, wallahi la ta'murunna bil ma'ruf, demi Allah, Nabi bersumpah, tanda itu adalah suatu hal yang penting. La ta'murunna bil ma'ruf, kalian mesti melakukan amar ma'ruf, wa la tanhawunna 'anil munkar, dan melakukan nahi munkar. Wa la ta'khudunna 'ala yadidh zalim, dan mesti kalian menahan tangan orang yang zalim. Dia menahan tangan orang yang zalim untuk berbuat kezaliman, yaitu dengan apa? Dengan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita di atasnya dia, ya kita tentu dengan kekuasaan kita. Misalnya Bu Gubernur yang zalim, tentu presiden atau TK kan, sama melalui menteri dalam negeri. Iya, dua kojo kan, so TK, tidak mau dia TK, termasuk sifat, tidak mau sifat, kalau main tidak, kalau main, ya tak sesuai, zalim,
Nah, kalau kita sebagai, misalnya sebagai apa dah, pokoknya kalau kita atasannya, kalau ini atasan saudara, nasihati dengan nasihat. Wala taqtirunnahu 'alal haqqi atran, dan mesti kalian tahan dia di atas kebenaran dengan sungguh-sungguh, jangan sampai meninggalkannya. Nah, wala taqsurannahu 'alal haqqi qasran, dan juga kalian pertahankan atau tahan dia di atas kebenaran, paksa dia mengikuti kebenaran. Aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd, atau nanti kalau kalian tidak melakukan itu, Allah akan jadikan hati kalian saling tidak mencintai, saling memusuhi, saling memukul. Kalimat la yadribannallahu, Allah pukulkan hati sebagian dengan hati yang lain, artinya tidak berdamai. Walaupun kita dengan alasan akan berdamai. Baik kaum muslimin, kita lihat sendiri orang yang bersekongkol membuat suatu masalah, suatu makar, misalnya sama-sama mencilok, lu-mulu bersatu dia sah, kan sama-sama bersatu kan ya bang. Uang korupsi kadang kan bersatu lu-mulu kan ya, cilok tak mau tuntutnya korupsi omongnya, nah korupsi lah ya, sama-sama bersatu. Uang tukang amankan siko, uang tutup siko, memainkan siko, kan itu ya saudara kan itu loh. Kalau ini saya korupsi itu tak mau, tak cuma cilok ayam dulu dah, itu nyilok batampah. Makanya korupsi tak potong tangan dah, potong taliu, tak bisa potong tangan, potong leher. Kalau terbukti, jadi ada yang nanya, Ustaz, orang korupsi dipotong tangan? Tidak, sebenarnya dia tidak mencuri. Potong tangan itu pencuri. Dia tidak mencuri, tapi dia mengatur. Dah lengkap itu, di siku ada uang, siku ada uang, ada siku ada. Kan dia tidak jaya. Makanya banyak tak buka cek, buka itu, buka sudah sampai kadang satu ini. Kecuali makan sarang aja, jarang loh yang makan sarang, jarang yang mesti ada yang dikorbankannya. Jadi setelah terungkap, bahkan sebelum terungkap, mereka sudah saling memusuhi. Bahkan sebelum terungkap pun mereka sebenarnya sudah saling memusuhi. Lama dinyo banyak tapi awan tahu aja kan dia, kan tak tanya lah kan nang do. Kan iya. Inyo banyak tapi awak nan tahu ya. Saru tu nyorenya. Cuma nak dapat je adik tapasu awak. Nyinyo kan. Tak pada memusuh macam itu. Ya, semua tak relanya lah. Makanya berbuat durhaka, buat maksiat, buat kemungkaran, walaupun zahirnya bersatu saling menopang, tapi Allah janji yang seperti ini akan saling memusuhi. Apalagi kalau lah kan dokit masuk neraka ya. Kalau di dunia masuk penjara tu lah. Boleh. Dan nampak bahawa mereka saling menuding, saling menyalahkan. Ya bang ya? Iya. Inya jua saja. Dan tak atur nanya. Pasti, makanya pasti itu bahawa bersatu dalam kebatilan, bersatu dalam kesalahan dan dosa akan mengakibatkan Allah jadikan hati kita akan memusuhi sesama. Thumma la yal'anannakum kama la'anahum, kemudian Allah laknat kalian seperti Allah laknat dulu orang-orang Bani Israel karena mereka mendiamkan kemungkaran tadi. Hadis ini riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan berkata hadisun hasan. Dalam lafaz At-Tirmizi qala lamma waqa'at Banu Israil fil ma'asi, ketika Bani Israel terjerumus berbuat berbagai maksiat, kan mereka katakan orang tongko banyak alasan. Jadi kalau awak ada yang tongko sama Yahudi cara
Dia apa cara kan dapat melanggar dia. Itu dah. Makanya kalau jadi walau tidak bertakwa payah dia. Pasti melahirkan wontong tangkau. Kan ya? Nya jadi tidak mau diatur. Nanti tangkau dia membelot kau jo. Nah. Lamma waqa'at Banu Israil fil ma'asi. Ketika Bani Israel terlibat perbuatan maksiat, di antaranya kan dilarang menangkap ikan di hari Sabtu. Hanya satu pula banyak ikan main. Subhanallah ya. Ujian yang nama ujian begitu nama. Nahathum ulama'uhum, para ulamanya melarang mereka. Tapi falam yantahu, tapi mereka tak mau berhenti. Dia ulama tetap melakukannya, melarang. Fajalasuhum fi majalisihim, lalu mereka ikut pula duduk dengan mereka di majlis-majlis. Wa wakaluhum wa syarabuhum, dan ikut pula makan dan minum bersama. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'din, lalu Allah jadikan hati sebagian memusuhi hati yang lain, saling membenci di antara mereka. Wala'anahu ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dan Allah laknat mereka melalui lisannya doa Nabi Daud dan doa Nabi Isa. Zalika bima asaw, yang itu akibat mereka maksiat, wa kanu ya'tadun, dan selalu melampaui batas, selalu melampaui aturan-aturan Allah. Fajalasa Rasulullah SAW, saat itu Rasulullah SAW duduk, wa kana muttaqian, awalnya sambil bersandar, lalu beliau duduk lurus. Faqala la wallazi nafsi biyadihi hatta ta'tiruhum alal haqqi atra, demi Allah yang jiwaku di tangannya, kalian mesti menahan mereka dengan keras di atas kebenaran. Jangan sampai mereka melenceng dari kebenaran. Berarti harus bersungguh-sungguh untuk mencegah kemungkaran, mencegah kebatilan, mencegah penyimpangan. Cuman itu akibatnya memang ya berhadapan dengan gelombang maksiat, gelombang penyimpangan. Kadang-kadang tabuk je bang, cenderung tsunami kan sabuk deh. Tapi disitulah pentingnya kita untuk bersama-sama, karena sendiri-sendiri sama-sama ini kalah juga, apalagi sendiri-sendiri. Maka orang kalau nak berdakwah sendiri-sendiri kodok kalah. Sekuat-kuatnya orang, al-jama'atu taghlibus syaja'ah, kelompok banyak itu kadang-kadang mengalahkan yang berani. Centengnya bang, tapi kalau lah sodor sakampung mah ngapung, tentulah kelemahannya. Aban jo aku nya, jo tali kumumunya. Tentu abangnya kelemahan lemuru ke, ada jo tali, ada jo obong ke, dah pernah belajar. Kaji-kaji saya tu mah. Apa masing-masing kan lemu tu ada kelemahan tu, itu terang lah. Jodoh tak tali kumumu bannya dulu ya, itu dia hilang lemu dulu. Jadi tambah tak tahu dah, jadi bosi lah mu kan, kawasan jodoh keladi tali. Nya kawasan masjidnya suka makan tali kumumu. Ada lah kadang dengan ada lah jenis tak pernah belajar. Untunglah, alhamdulillah, untunglah nak belajar. Ya datuk-datuk kami nawa buku-buku dahulu. Pakai Arab Melayu tu ni. Kawasan lembu season. Untuk nak turun. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi al-jama'atu taghlibus syaja'ah. Kadang-kadang jamaah yang ramai mengalahkan satu orang pemberani. Jadi walaupun kita pemberani, walaupun kita bagak, tapi lebih baik berjalan bersama di atas kebenaran. Jangan jadi one man show. Apalagi kalau Mansur nak menang surat, itu tidak bisa.
Kalau makan cara, makan nasi bungkus bisa sebungkus bisa berdua ya bang ya. Nasi bungkus bertiga bisa doang, apalagi bungkus Arab. Kalau nasi bungkus Arab ya, itu harusnya bisa mampu ya. Tapi jangan sama nak darun sodo ya. Allah Ustaz, kau tak maaf je kau kami rahsia kami nak darun dunia. Fahamnya tak? Anak darun dulu kan kodok lita. Itulah tamat nak makan tahu ini. Allah Ustaz. Fahamnya? Kodok bergarung kau itu. Kalau lah selesai itu kodok jamak takhir tanpa qasar. Jatuhnya sarapan pagi, makan siang, jam makan malam, jamak baik ke malam tu sampai rumah. Jamak takhir tanpa qasar. Allah musta'an. Nak bukan dimakan pagi tu lebih tidak ada lah. Nak hutang tak banyak hutang. Akhirnya batahan tak sampai potong. Pas nak pulang ke apa tuala dulu rumah. Ya. Betul sebenarnya. Mana kalian tuala nak lalu situ renya. Iya. Nawo si koda persapir roda. Memang dah among boleh lah. Tapi ada yang penyayang masuk dahnya, alhamdulillah. Yang semoga yang penyayang tu tambah disayang Allah ndak. Yang ndak among bona lah. Disayang juga oleh Allah Subhanahu. Semoga dimaafkan. Bapaknya CPT. Tu buat tu bala ndak. Kau kapal kan dak masuk dah kan. Itu tak kuat bagian ini. Padahal kalau nya among sono doa anak darun kan mau kamu selalu kan. Tapi begitulah kenyataan. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga Allah SWT jadikan kita bagian dari yang menghidupkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu saja dengan yang dengan syarat-syarat, dengan aturan-aturan yang sudah kita sebutkan pada kajian-kajian sebelumnya. Kan tidak satu derajat semua ya, maratibnya ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang kadang-kadang kalau diingkari bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Maka untuk saat ini diundur dulu. Ada yang kalau diingkari langsung hilang, wajib dilakukan. Ada yang bisa dilakukan dengan tindakan, karena kita tukang tanda tangannya, kita menentukan sah. Ada yang bisa diintegralkan dengan nasihat atau dengan mencegah. Misalnya kita terhadap murid-murid kita punya kuasa menasihatinya, sah. Atau dengan macam-macam. Kadang orang dengan hadiah atau dengan mengganti dengan hal yang lebih baik. Ini nak main judinya, ya misalnya nak buat perlombaan, kutip dari peserta, ajanlah judi itu judi nomor. Bapak cara bapak kalau yang perlu hadiah dia nanggung. Kan tak masalah lah. Ini perlombaan halalnya, tapi ketika diambil dari para peserta hadiahnya dia judi. Awak 5 biti. Kalau kayaknya dia cari itu tak halal. Coba cara tak ada pikirannya. Cara baik. Bapak nomor rekening. Punya banyak pano ya. Gitu aja lah. Punya banyak panonya. Ya kan. Kalau dia bejor 1 dia 1 juta, beda 2 juta. Akan bang panitia tu. Kan ya bang? Nah, atau solusi-solusi yang lain. Ada permainan-permainan yang tak bagus, misalnya panjik pinang, karena bahaya. Itu zaman-zaman saya itu. Akhirnya tak kata panjik pinang ke kampung dong. Jadi orang jatuh lemah ayu. Kan tak bahaya orang kan? Kecuali tak pandai bonang. Nah. Atau misalnya lah dulu pak main bola pakai daster, baju amat pakai dah, sampai dah elok dulu lah. Sebab Nabi melaknat laki-laki menyerupai perempuan menyerupai laki-laki. Itu apa cara lah terbalinya? Jual ya, nak mau balik dah, kira model baju. Misal berikan solusi. Nah, kan bolehnya mah, tak ada betinya. Kalau ada, jadi banyak hal-hal yang barangkali bisa diberikan solusi untuk hal-hal yang
kemungkaran yang tidak mau mereka tinggalkan. Kadang-kadang kalau diberikan solusi yang baik mereka mau meninggalkannya. Baik, barangkali sampai di sini kajian. Atau iya, dari asa ya'si. Jadi fi'il madhinya asa tambah waw, jadi asau. Sama dengan rama, melempar, kalau tambah waw ramau. Nah, i'tada i'tadau. Nah. Wa iyyaka jazakallahu khair. Hah? Alun, ada satu hadis lagi. Selesai ya? Nah. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kan awalnya marah, itu tak jadi marah. Nah, Boleh disampaikan. nanti lah ya. Lupa orang kisah. Nah, jadi intinya beliau dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya biasanya, dan memang seperti yang disebutkan oleh apa namanya, iya asistennya lah atau tentaranya Al-Gojonya, memang sudah disiapkan untuk membunuh Al-Hasan Al-Basri. Lalu Hasan Basri rahimahullah ta'ala berdoa kepada Allah SWT. Di antara doanya dibaca adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lalu ada doa yang lain yang dibacanya sekarang anda tidak ingat. Yang jelas hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, Engkau lebih tahu cara untuk menghalangi dia untuk membunuhku. Maka diserahkan ke Allah SWT. Makanya ketika itu berubahlah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dari awalnya bersemangat nak membunuh Al-Hasan Al-Basri, justru dia menyuruhnya duduk di sampingnya. Duduk di sampingnya. Lalu mereka berdialog. Mulai dia yang bertanya tentang agama. Tentu Hasan Basri kan ahli hikmah. Jawaban-jawabannya dapat menyenangkan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi tanpa mengatakan yang batil di sisinya, tetap kebenaran dia sampaikannya. Akhirnya setelah selesai majlis, bertanyalah yang tadi mereka kata, apa saya baca tadinya? Saudara, pedang sudah disiapkan, alas istilahnya nama korban kan saja untuk menampung agama. Terus kalau istilah copot kodang itu sudah disiapkan, seperti yang dulu dilakukannya dia kepada Sa'id bin Jubair, murid Ibn Abbas. Tetapi subhanallah, Allah selamatkan Imam Al-Hasan Al-Basri daripadanya. Di antara doanya adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini kan doa para nabi, doa Nabi Ibrahim hasbiyallah wa ni'mal wakil, doa Nabi Musa hasbunallah wa ni'mal wakil, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Untuk lengkapnya nanti baca di kisah Hasan Al-Basri insyaallah taala. Nah, Istilah Allah melaknat yang diberikan dengan lisan Daud dan bisa bagaimana? Maksudnya apa? Kenapa Allah melaknat lisan Daud dan Isa? kenapa Allah sebutkan? Ya sama dengan kita misalnya dilaknat, seperti ada orang yang membunuh para hufaz dilaknat ala lisani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Bani Israel dulu ketika mereka melanggar dilaknat oleh Daud alaihissalam, dan juga dilaknat oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya Allah ingatkan dilaknat berdasarkan lisan Nabi Daud dan lisan Nabi melalui doa mereka. Wallahu a'lam. Wa asa fir'aunu wa gawa. Itu iya, asau itu bertambah waw jamak.
Kalau asa saja itu tak ada tambah waw dah. Sama. Asa Fir'aun ar-Rasul. Nah, fa asa Fir'aun ar-Rasul. Sah? Fir'aun itu durhaka kepada Rasul. Nah, sama makna. Maksiat itu dari situ. Ia kalimat sama. Asa ya'si ma'siyatan. Nah, bahwa asa. Amin wa jazakallahu khairan. Baik, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.